Tak berizin, KKP segel kapal penghisap pasir laut di Lamongan. Ratusan siswa SD di Tuban ikuti simulasi evakuasi gempa dan kebakaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ansari Tilawah kembali menjumpai Anda pada paket informasi aktual Sketsa Bengawan. Serangkaian informasi telah kami siapkan untuk Anda dan inilah Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kami awali informasi yang pertama. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyegel kapal pengeruk pasir dan dumping milik PT Lamongan Integrated Service di kawasan Pelabuhan Lamongan. Aktivitas kapal tersebut dihentikan sementara lantaran tidak mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP melalui Direktorat Jenderal Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP menyegel kapal Trailing Suction Hopper Digger TSHD Sorong milik PT Lamongan Integrated Service LIS. Kapal tersebut terekam dalam data dan informasi Intelijen Command Center KKP. Pusdal Ditjen PSDKP melakukan aktivitas pengerukan dan dumping pasir laut pada akhir 2023 di Pelabuhan Umum Kawasan Industri Lamongan Sorbes di Tanjung Pakis, Kecamatan Paciran Lamongan, tanpa mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho Saksoni mengatakan, setelah dilakukan investigasi, kapal melakukan aktivitas isap pasir laut, serta dipastikan melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga dilakukan penyegelan. Adapun luasan area kerja keruk dan dumping kapal tersebut sekitar 44,55 hektar dengan volume material keruk sebesar 397.208 meter kubik. Kerugian sih tadi sudah kita sampaikan, kurang lebihnya yang sudah terambil saja 300-an meter. Itu juga nanti akan dihitung berapa per kubiknya teman-teman semuanya. Intinya negara hadir dalam hal ini, kita tidak kecolongan. Namun demikian kami sampaikan teman-teman pelaku usaha yang lain bahwa pemantauan di KKP itu ada comment center dan kita bisa melihat sejauh mana seberapa banyak kapal-kapal baik perikanan maupun dredger ini yang ada di laut. Kami bisa lihat dan kami pastikan akan dilakukan pemeriksaan di kapal tersebut. Pak, ini sudah beroperasi berapa lama Pak? Terus kronologis awal ini ditemukan seperti apa? Ini mulai 2023 pertengahan. Jadi kami pantaunya melalui Pusdal di command center kami, terlihat bahwa ada beberapa titik kapal-kapal dredger ini yang terpantau, terus kemudian kami perintahkan anggota kami ini kan di bawahnya pangkalan benua Bali. Kami ini kepala pangkalannya, kami perintahkan coba dicek apakah kapal itu ada izinnya. Kalau ada izinnya nggak masalah, atau kapal itu tidak beroperasi tidak masalah, tapi tidak ada izin beroperasi itu yang bermasalah. Sementara itu, potensi penerimaan negara bukan pajak bila PT LIS mengurus izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut sesuai rencana induk pelabuhan setempat akan didapatkan uang senilai 49,5 miliar rupiah. Zulkifli Zakaria, JTV, Lamongan. Beralih ke berita lainnya, terbatasnya jatah pupuk bersubsidi menjadi masalah yang terus dihadapi oleh petani saat memasuki musim tanam. Untuk menyiasati hal tersebut, sejumlah petani di Kabupaten Ngawi menggunakan mikroorganisme lokal yang lebih ramah lingkungan. Sejumlah petani di wilayah Desa Sukowiyono, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi mengumpulkan berbagai bahan mulai dari bonggol pisang hingga sayur-sayuran untuk dilakukan fermentasi.
Bahan tersebut digunakan untuk membuat mikroorganisme lokal atau MOL pada sistem pertanian ramah lingkungan di tengah sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Ketua kelompok tani setempat Supriyanto menjelaskan, pembuatan MOL didasari dari berkurangnya jatah pupuk bersubsidi dari pemerintah, sehingga petani harus memutar otak agar tetap bisa menanam padi dengan hasil yang maksimal. Menurutnya hal ini yang pada akhirnya mendasari para petani untuk kembali ke sistem tanaman padi organik ramah lingkungan, maka petani tetap bisa melakukan tanam padi. Dalam pembuatan MOL sendiri, petani hanya memerlukan sejumlah bahan yang ada di sekitar, mulai dari bonggol pisang atau sayuran yang dilakukan fermentasi dengan urin ternak mulai dari sapi, kambing, atau kelinci. Hasil dari pembuatan MOL tersebut selanjutnya bisa digunakan untuk pupuk tanaman padi mereka. Awalnya kita mempunyai ide pupuk MOL itu karena pemerintah menyubsidi ke petani itu dikurangi. Karena apa? Kekurangan itu kita dari ketua kelompok tani mengajak anggota supaya kita bagaimana caranya kita tanaman kita bisa subur, bisa bagus, bisa tanam, bisa panen sukses. Kita itu cari solusi, membuat pupuk MOL. MOL itu mikroorganisme lokal. Jadinya bahannya itu cukup dari lokal-lokal saja. Seperti hanya bonggol gedang yang belum ada buahnya. Itu yang kita pakai, terutama gedang kluthuk. Carinya kita pokoknya yang di lokal daerah saya, lingkungan itu kita fermentasi dengan urin sapi bisa, urin kelinci bisa, urin kambing bisa. Dan caranya aplikasi itu umurnya itu di tanaman dari 0 sampai 30. Jangan melebihi 30. Karena apa? Kita melebihi 30 itu akhirnya tanaman itu kobong. Yang bagus 0 sampai umur 25 hari. Dan kita ini meraktekan lagi itu pakai MOL 1/4 bau 17 arel tanpa pakai air. Alhamdulillah bisa mengurangi pertumbuhan rumput tanpa pakai air. Di aplikasinya itu pakai MOL itu saja. Sementara itu, salah satu petani, Suci, menjelaskan hasil dari pembuatan MOL tersebut dapat mengurangi ketergantungan petani pada pupuk bersubsidi atau kimia. Bahkan untuk hasil tanaman juga cukup bagus dan panen sangat memuaskan. Membantu pertumbuhan saja. N, istilahnya kalau dalam kandungannya N. Nah, itu bisa untuk diaplikasikan di semua tanaman, bukan hanya tanaman padi saja, tanaman polo hijau bisa, dan tanaman buah-buahan bisa, dan sayur bisa. Kalau MOL ini lebih bagus, lebih cepat pertumbuhan karena penggunaan atau aplikasi MOL ini adalah awal, sebelum tanam maupun atau setelah tanam selang 2 hari sebelum dipupuk kimia itu sudah diaplikasikan MOL-nya. Nah, MOL sendiri itu bisa keunggulannya bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia dari jumlah biasanya bisa menurun menjadi 50%. Contohnya umpama 1 hektarnya yang dulu itu penggunaan pupuk kimia Ponska sama urea itu habis 6 kuintal sampai 9 kuintal. Setelah memakai MOL ini bisa berkurang 3 kuintal sampai 4,5 kuintal. Diketahui hingga kini pupuk menjadi masalah tersendiri bagi petani. Terbatasnya pasokan pupuk bersubsidi membuat petani harus tetap mampu menanam padi dengan hasil yang maksimal, yakni dengan beralih pada sistem pertanian ramah lingkungan. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana, ratusan siswa SD di Kabupaten Tuban mengikuti simulasi evakuasi bencana gempa bumi dan kebakaran. Simulasi ini bertujuan untuk memperkuat kesiapsiagaan anak dalam menghadapi potensi ancaman bencana yang terjadi di wilayah setempat.
Memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana atau HKB, ratusan siswa sekolah dasar se-Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban mengikuti simulasi evakuasi bencana gempa bumi dan kebakaran di PLTU Tanjung Awar-Awar, Kabupaten Tuban. Pada simulasi ini, siswa diajarkan tentang cara melindungi diri dengan memanfaatkan peralatan yang ada saat terjadi gempa bumi, mulai dari berlindung di bawah meja, menggunakan kursi sebagai pelindung kepala, serta cara memadamkan api menggunakan kain basah. Selain menanamkan rasa sadar bencana, simulasi tersebut sekaligus menguji kesiapsiagaan seluruh siswa-siswi dan guru dengan segala peralatan yang dimilikinya. Giat simulasi ini bertujuan untuk memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bahaya. Ini tadi ikut apa ini, Bu? Penanganan bencana dalam rangka siaga bencana di Kabupaten Tuban. Ini tadi ikut praktek ya? Iya. Praktek memadamkan api, Bu? Iya. Itu kesannya gimana, Bu? Pengalaman pertama yang sangat memberikan edukasi yang bagus buat saya sendiri sih pribadi. Juga untuk murid-murid dan para guru yang lainnya. Sangat menyenangkan dan Sempat takut gitu Bu ya? insya Allah enggak. Cuman dredeg gitu ya? Dredeg iya, enggak takut enggak. Sementara itu, manajer pemeliharaan PLTU Tanjung Awar-Awar Emilius berharap simulasi ini dapat membuat warga lebih tanggap bencana hingga mampu menurunkan resiko dampak bencana. Harapan kami adalah semakin banyak masyarakat yang sadar, terutama di hari tanggap kebencanaan nasional, bagaimana jika terjadi bencana alam, baik itu kebakaran, gempa bumi, apapun itu, sehingga resiko di dalam masyarakat bisa kami turunkan semaksimal mungkin. Tidak hanya pada anak-anak sekolah, juga harapan kami pada masyarakat secara luas. Untuk prakteknya apa aja, Pak, tadi? Tadi sudah dilakukan pemberian materi gitu ya, materi teori maupun praktek pada dua hal, yaitu tanggap bencana dari kebakaran dan juga gempa bumi. Simulasi bencana perlu dilakukan rutin untuk membangun kesadaran dan kesiapsiagaan guru dan siswa untuk siap menghadapi ancaman bencana gempa bumi dan kebakaran. Khususnya potensi ancaman gempa berisiko tinggi, seperti kejadian gempa yang sering terjadi di Laut Utara Tuban 1 bulan terakhir. Husni Mubarak, JTV, Tuban. Pemirsa, Polres Tuban menangkap pemuda pelaku begal payudara ibu-ibu muda. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Sejumlah ibu-ibu muda di Kabupaten Tuban menjadi korban begal payudara yang dilakukan oleh seorang pemuda setempat. Pelaku melakukan aksi nekat tersebut untuk melampiaskan hawa nafsunya. Beruntung polisi yang mendapat laporan dari salah satu korban berhasil menangkap pelaku. Satuan Reserse Kriminal Polres Tuban langsung menggelandang Ahmad Iwan 21 tahun ke Polres tempat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Warga Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semading, Kabupaten Tuban tersebut ditangkap polisi lantaran nekat melakukan aksi begal payudara wanita. Kasat Reskrim Polres Tuban AKP Rianto mengungkapkan, dalam menjalankan aksinya, tersangka sengaja berkeliling mengendarai sepeda motor untuk mencari korban. Ibu-ibu muda usia 30 tahun biasanya menjadi incaran saat berjalan sendiri usai belanja pagi. Tersangka langsung mendekati korban dan melancarkan aksinya, lalu tancap gas melarikan diri. Berkat laporan korban, polisi berhasil mendeteksi ciri-ciri sepeda motor yang digunakan tersangka beraksi.
Tersangka berhasil ditangkap beserta barang bukti sebuah sepeda motor. Ironisnya perbuatan tak senonoh ini dilakukan hanya untuk melampiaskan hawa nafsunya. Jadi motifnya yang berdasarkan pengakuan dari tersangka, ya hanya pingin ini aja memegang. Kemudian setelah dia memegang payudaranya seseorang, dia merasa puas karena yang disampaikan empuk katanya. Ya, ini yang disampaikan tadi. Setelah dia melakukan aksinya, dia kembali dengan mobil dia mau mengendarai sepeda motor, mengamankan sepeda motor Vixen warna putih. Sementara itu, di hadapan petugas, pelaku mengaku baru melancarkan aksinya sebanyak 2 kali dengan sasaran ibu muda. Setelah melakukan begal payudara, pelaku lalu kabur dan pulang ke rumah untuk melakukan onani. Iku mbok begal payudara niki wong sing piye? Sing gedhi. Sing body. Iku wonge dhewean ta piye? Dhewean. Pas numpak peda. Sampai yo numpak peda. Langsung mbok rempon ngono. Iya. Ping pira Mas ngono? 2. Kok indi isik to langsung salib ngono to? Indi isik. Bareng rempon langsung lapo ngono. Onani. Neng omah to? Neng omah. Akibat perbuatannya, tersangka harus mendekam dalam sel tahanan Polres Tuban. Tersangka terancam dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman 12 tahun penjara. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Sementara itu pemirsa, kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya sendiri di Kabupaten Tuban akhirnya terungkap. Sang suami tega menghabisi nyawa sang istri akibat sakit hati lantaran sang istri meminta cerai dan sering meninggalkannya sendirian di rumah. Satuan Reserse Kriminal Polres Tuban langsung menggelandang Mujiono, warga desa Pakis, Kecamatan Gerabakan, Kabupaten Tuban untuk menjalani pemeriksaan. Kakek 65 tahun ini diamankan oleh petugas lantaran membunuh istrinya sendiri yang bernama Tamirah, 60 tahun. Dari hasil pemeriksaan, Mujiono mengaku membunuh sang istri dengan cara mencekik lehernya saat korban sedang tertidur pulas. Korban yang berteriak minta tolong membuat pelaku kalap dan membenturkan kepala korban ke tembok hingga meninggal dunia. Usai menghabisi nyawa korban, pelaku sempat pergi keluar rumah. Namun perasaan takut dan bingung terus menyelimuti pikirannya, sehingga ia menyerahkan diri ke kantor Polsek Gerabakan Tuban. Di hadapan penyidik, pelaku mengaku tega menghabisi nyawa istrinya sendiri lantaran sakit hati. Korban sering meninggalkan pelaku di rumah sendirian selama berbulan-bulan untuk menjenguk anak dan cucunya di Surabaya. Selain itu, korban juga minta cerai dan sering berselisih karena faktor ekonomi. Dikecewakan oleh korban sebanyak 2 kali. Yang pertama, pada saat dia si korban pergi ke rumah anaknya atau main ke Surabaya, dia ditanya, kalau ke Surabaya jangan lama-lama. Ya, dia menjawab, lama enggak urusan saya. Itu yang pertama. Setelah itu ditinggal sampai dalam kurun waktu 4 bulan. Kemudian kejadian yang kedua, dia ditinggal ke cucunya juga, menurut pengakuan daripada pengakuan tersangka. Main di cucunya, ya mak, wahai arisan. Ya. Arisan enggak urusan saya. Kamu punya sepeda, jual, dan kamu ceraikan saya. Itu yang disampaikan ke penyidik. Dan berikut juga tadi yang disampaikan sendiri. Jadi untuk alasan dia, motifnya dia sampai tega membunuh istrinya, ya, 2 hal itu yang disampaikan ke penyidik. Ekonomi dan masalah ekonomi dan masalah sakit hati karena dia sudah dikecewakan. Minta cerai dan dia ditinggal lama. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku harus mendekam di sel tahanan Polres Tuban. Tersangka dijerat dengan pasal 44 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Pemirsa, penyebaran penyakit demam berdarah dengue atau DBD di Kabupaten Tuban terus meluas.
Hingga April 2024, penyakit yang ditularkan nyamuk itu telah menjangkiti ratusan anak, bahkan 3 di antaranya meninggal dunia. Penyebaran penyakit demam berdarah dengue atau DBD di wilayah Kabupaten Tuban terus meluas. Untuk mencegah peningkatan kasus, Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban melakukan pengasapan atau fogging di sejumlah pemukiman warga. Salah satunya seperti terpantau di Perumahan Widengan, Kelurahan Gedongombo, Kabupaten Tuban pada Kamis pagi. Petugas menyemprot seluruh area, baik rumah, halaman, saluran air, serta fasilitas umum. Fogging ini dilakukan setelah 8 warga setempat terjangkit DBD. Penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti ini terus menyebar dan mengalami lonjakan jumlah kasus. Keberadaannya terdeteksi hampir merata di seluruh wilayah kecamatan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban hingga April 2024 ini, tercatat sedikitnya 313 anak terjangkit DBD. Penderita didominasi kalangan balita dan anak-anak usia 5-14 tahun. Bahkan 3 anak diantaranya meninggal dunia. Ketua RT 04 Perumahan Widengan Afif Amrullah mengatakan fogging yang digelar Dinas Kesehatan di lingkungannya merupakan yang kedua. Pihaknya mengajukan fogging lantaran 8 warganya terkena DBD. Sementara itu, penanggung jawab P3M Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban, Susilowati mengatakan, untuk mengantisipasi penyebaran DBD sejumlah pemukiman yang terdeteksi endemik dilakukan pengasapan atau fogging. Tujuannya untuk memberantas nyamuk dewasa. Selain itu, petugas juga memberikan sosialisasi agar warga menerapkan hidup sehat dan menghilangkan genangan air yang berpotensi menjadi sarang nyamuk. Kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban beserta dengan tim Puskesmas Wire dan juga dari Kelurahan Gedongombo dan juga Bapak RT dan juga untuk di wilayah perumahan terkait fogging pada hari ini untuk penanganan kasus yang sudah terlaporkan. Di wilayah ini ada 8 kasus yang dilaporkan. Jadi sampai dengan untuk kasus sendiri di Kabupaten Tuban sampai dengan tanggal 21 April kemarin terdapat 313 kasus. Untuk kasus meninggal ada 3 kasus. Jadi 3 kasus ini di wilayah Kenduruan, di wilayah Bangilan, dan ke wilayah Puskesmas Temanda. Rata-rata usia yang terkena? Rata-rata usia yang terkena adalah usia anak. Jadi, usia 5 sampai dengan 14 tahun. Jumlah kasus demam berdarah diperkirakan masih akan terus meningkat. Masyarakat dihimbau untuk selalu menerapkan hidup sehat dan menjaga lingkungan tetap bersih dengan menerapkan 3M, yaitu menguras bak mandi, menutup bak penampungan air, dan mengubur barang bekas yang berpotensi menimbulkan genangan air. Sigi Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Informasi mengenai meriahkan Hari Kartini, Pemkab Bojonegoro gelar lomba memasak akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami segera kembali. Pemirsa, Anda masih bersama kami. Ratusan warga di Kabupaten Bojonegoro ramai-ramai mengajukan cerai ke Pengadilan Agama setempat usai perayaan Hari Lebaran tahun ini. Rata-rata yang mengajukan perkara gugatan cerai merupakan pekerja di luar daerah yang sedang pulang kampung ke kampung halaman. Data di kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro selama minggu pertama masuk kerja usai libur Lebaran tercatat ada sebanyak 134 perkara cerai yang diterima. Jumlah tersebut melonjak tajam dibanding hari biasa, bahkan dalam sehari petugas bisa menerima lebih dari 50 berkas perkara, baik cerai gugat maupun cerai talak. Sementara itu, selama bulan Januari hingga April tahun ini, tercatat ada sebanyak 852 warga yang mengajukan cerai. Di antaranya 642 cerai gugat atau yang mengajukan pihak istri, serta 210 cerai talak atau yang mengajukan pihak suami. Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Solikin Jamik mengatakan, jika jumlah perkara cerai meningkat dibandingkan 4 bulan pertama pada tahun 2023 kemarin. Menurutnya, usai libur Lebaran jumlah perkara cerai selalu meningkat. Hal itu lantaran para penggugat merupakan para urban
atau pekerja pabrik alias perantau di luar kota, sehingga mereka pulang kampung sekalian mengajukan cerai ke pengadilan setelah sebelumnya ada masalah keluarga. Sementara penyebab utama tingginya tingkat perceraian disebabkan masalah pendidikan, yang efeknya pada pola pikir hingga ekonomi dan kemiskinan. 134 perkara. Dan itu ternyata memang trennya tidak turun tapi tetap naik. Rata-rata yang mengajukan itu memang kebanyakan yang terbesar para penggugat dan para tergugat itu yang kemarin mereka melakukan urbanisasi, kerja di kota, kemudian pas hari raya pulang kampung, ada masalah keluarga, sebelum pulang ke kota dia daftar dulu. Itu yang sering menjadi problem. Kalau melihat angka itu berarti persoalan yang paling dasar tetap sama, yaitu adalah masalah pendidikan. Masalah pendidikan, kemudian juga dengan pendidikan itu efeknya berakibat pada kemampuan untuk bertempur melawan kehidupan ini kurang tangguh sehingga muncul kemiskinan. Samsul Alim, CTV, Bojonegoro. Sementara itu pemirsa, dalam rangka memeriahkan Hari Kartini, Pemkab Bojonegoro menggelar lomba memasak nasi goreng khas Bojonegoro. Uniknya, lomba memasak dilakukan oleh kaum laki-laki di mana mereka diharuskan bisa berkreasi memberikan hidangan masakan nasi goreng terbaik. Dalam rangka memeriahkan sekaligus memperingati Hari Kartini, pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menggelar lomba memasak nasi goreng khas Bojonegoro di Pendopo Malopati Pemkab setempat pada Jumat pagi. Mengusung tema mewujudkan keluarga berkualitas melalui makanan sehat dan bergizi, sebanyak 70 peserta dari sejumlah pejabat di instansi Pemkab setempat hingga perwakilan dari tiap kecamatan sangat antusias mengikuti lomba memasak ini. Uniknya dari lomba memasak tersebut di mana para kaum laki-laki yang mengambil bagian sebagai juru memasak. Di sini para kaum laki-laki diharuskan menyajikan hidangan nasi goreng dengan kemampuan kreativitas yang dimiliki dan tentunya memiliki tampilan unik serta cita rasa yang sangat enak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro, Heru Sugiarto mengatakan, di momentum Hari Kartini, peran dari Ibu Kartini sendiri dalam memperjuangkan kesejahteraan harus bisa menjadi implementasi bagi para bapak-bapak. Di mana peran seorang ibu tentunya bisa juga dilakukan oleh peran seorang ibu. Contoh peran salah satunya berupa memasak setiap hari. Dengan lomba memasak ini menjadikan seorang istri maupun ibu sebagai ratu pada momen Hari Kartini. Ini dalam rangka Hari Kartini sebagai semangat dari bagian kesetaraan gender, kita semua mendorong bahwa peran-peran Kartini yang sudah diperjuangkan Kartini di dalam kesetaraan gender itu harus menjadi implementasi yang nyata, artinya bagi bapak-bapak juga, ibu-ibu juga, bahwa peran-peran ibu-ibu selama ini sebenarnya ini juga bisa diperankan oleh bapak-bapak untuk meringankan peran-peran perempuan. Emansipasi perempuan itu didukung, disupport penuh, diberi ruang oleh bapak-bapak. Nah, salah satunya kita gerakan lomba masak yang semuanya ini ibu-ibu menjadi ratu, Kartini menjadi ratu untuk menikmati hidangan kami, hidangan bapak-bapak. Sementara itu dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Nurul Azizah mengatakan ke depan dalam rangka memperingati Hari Kartini kegiatan tersebut bisa dilaksanakan kembali tentunya dengan tema yang berbeda. Dirinya berharap emansipasi, kegigihan serta tekad kuat dari sosok Ibu Kartini bisa menjadi cerminan bagi wanita-wanita di Bojonegoro. Insya Allah yang namanya memperingati Hari Kartini temanya tentu berbeda. Dan kebetulan hari ini temanya adalah memasak, sederhana sekali, memasak untuk kebutuhan sehari-hari yang biasa dilakukan secara ringan. Ini adalah memasak nasi goreng, dan nasi goreng ini adalah idola. Saya kira banyak sekali masyarakat kita yang menyukai. Mungkin ada harapan Bu di momen Hari Kartini seperti ini? Saya kira dengan adanya peringatan Hari Kartini tentu emansipasi, kemudian keinginan kuat Ibu Kartini dan bisa membuat kepada wanita-wanita Indonesia, utamanya adalah wanita. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro.
Pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita dalam sketsa Bengawan edisi kali ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami sebagai berikut. Dan akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.